Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Muhammad Al-Fatih dari kelas B dengan NPM 317051047. Dan di sini saya ingin buat video yang membahas tentang ekuivalensi NFA dan DFA pada mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi langsung saja, untuk ekuivalensi NFA dan DFA dari mesin NFA bisa dibuat DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Artinya kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Jadi di sini misalnya ada mesin 1 yaitu DFA dan mesin 2 NFA. Jika language mesin 1 sama dengan language mesin 2, ya bisa kita lihat di sini language-nya A, AA, ABA, BBA, AAA, ABA, BBA. Jadi LM1 dan LM2 ini sama. Dan di sini juga sama. Di sini juga bisa kita lihat contohnya 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1. Di sini LM1 dan LM2 adalah sama. Maka output dari M1 dan M2 juga sama. Untuk contohnya di sini buatlah sebuah DFA dan FA yang menerima masukan 0 dan 1 untai diawali dengan 0. Untai diawali dengan 0. Oke, jadi di sini kita bisa membuat regular expressionnya di sini yaitu 0 gabungan 1 dan juga looping. Jadi di sini bisa kita cek. Jadi untuk transisi awalnya adalah 0, lalu bisa memilih antara 0 dan 1 yang mana itu merupakan transisi yang looping. Jadi di sini kita bisa bebas memilih selanjutnya angka 0 atau 1. Jadi di sini bisa kita tuliskan 0 0 0 atau 01 0 0 0 0 01 11 01 01 01 dan sebagainya. Jadi untuk yang NFA di sini kita bisa buat sebuah state yang seperti ini. Jadi untuk transisinya Q0 itu ke Q1 dengan transisi 0, yang mana Q1 ini merupakan final state, dan untuk Q0 transisi 1 itu merupakan himpunan kosong karena dia merupakan NFA, jadi tidak bisa menerima. Jadi diperbolehkan mengisi himpunan kosong. Jadi di sini Q0 ke Q1 transisi 0, lalu Q1 ini memiliki transisi lagi ke Q1 dengan dua pilihan yaitu 0 atau 1. Jadi di sini bisa kita lihat 0 atau 1. Lalu di sini merupakan transisi looping, ya, transisi looping dengan tanda bintang. Jadi di sini bisa kita tuliskan transisinya Q0 ke Q1, Q0 ke Q1 itu input 0, dan Q1 ke Q1 input 1, Q0 ke Q1 input 0. Jadi kita bisa buat diagram mesinnya seperti ini. Lalu untuk yang DFA, karena DFA tidak bisa mengisi himpunan kosong, dan setiap transisi dan setiap state-nya harus memiliki dua transisi yaitu 0 dan 1, maka kita bisa tuliskan di sini Q0 itu transisi ke 0 ke Q1 dan juga ke Q2 untuk transisi satunya, untuk input satunya, dan Q2 dia memiliki transisi looping atau input looping yaitu 0 atau 1, tapi dia bukan final state. Jadi untuk regular expressionnya di sini tidak bisa masuk ke Q2 karena dia akan terus melooping di sini dan tidak bisa ke final state. Maka yang diterima hanyalah Q0 ke Q1 transisi 0, lalu di sini bisa kita lakukan looping sehingga selalu berakhir di final state di Q1. Jadi untuk transisinya seperti ini, Q0 ke Q1 itu input 0,
Q0 Q2 input 1, Q1 Q1 input 0, Q1 Q1 input 1, Q2 Q2 input 0, Q2 Q2 input 1. Lanjut di sini untuk langkah-langkah mengubah NFA ke DFA, itu buat tabel transisinya, ya, tabel transisi mulai dari state awal, step merupakan himpunan, telusuri state tujuan dari setiap input, himpunan state tujuan jadi satu state baru, sesuaikan state tujuan dari state yang baru. Nah, himpunan kosong merupakan state, tentukan himpunan state akhir. Jadi di sini untuk contoh dari NFA ke DFA-nya sebagai berikut. Jadi kita diberikan sebuah state, itu state 0, state Q0 dan Q1, juga transisinya 0 dan 1. Untuk state awalnya itu Q1 dan final state-nya itu adalah Q1. Dan untuk tabel transisinya seperti ini. Q0 input 0 menghasilkan, ini ya, untuk tabel transisi seperti ini. Q0 input 0, Q0 Q1, Q0 input 1 ke Q1, Q1 input 0 itu himpunan kosong, Q1 input 1 itu Q0 dan Q1. Dan untuk penyelesaiannya, untuk mengubah dari NFA ke DFA, kita bisa membuat tabel transisi yang baru, yaitu merupakan himpun. Kita buat telusur, kita kan tadi udah buat tabel transisinya, lalu kita mulai dari state awal. Jadi untuk state awalnya yaitu merupakan Q0, maka kita mulai dari Q0, yaitu Q0 Q1 input 0 itu sama dengan transisi Q0 input 0 dan juga transisi Q1 input 0. Maka ketika kedua transisi ini dibuat gabungannya, maka akan menghasilkan Q0 Q1 dan gabungan dari himpunan kosong, ya. Q0 input 0 itu adalah Q0 Q1 dan transisi Q0 input 0 Q1 input 0 itu adalah himpunan kosong, maka gabungan Q0 Q1 dan himpunan kosong maka menghasilkan Q0 dan Q1. Lalu untuk transisi Q0 Q1 input 1, maka bisa kita tulis di sini transisi Q0 input 1 gabungan dengan transisi Q1 input 1. Maka untuk Q0 input 1 itu adalah Q1 dan transisi Q1 input 1 itulah Q0 Q1. Maka gabungan dari Q1 dan Q0 Q1 adalah Q0 Q1. Dan untuk transisi himpunan kosong dan 0 itu tidak dideteksi, tidak diketahui karena memang tidak ada nilainya untuk yang himpunan kosong. Maka kita bisa lihat di sini untuk lalu setelah kita mulai dari step awal, lalu terus dari step tujuan dari step input, himpunan step tujuan menjadi step baru, sesuaikan step tujuan dari step yang baru. Himpunan kosong merupakan state, yang mana tadi hasilnya tidak diketahui. Lalu yang terakhir adalah tentukan himpunan state akhir. Lalu kita bisa mendapatkan himpunan state akhirnya sebagai berikut, yaitu F gabungan dari Q, yang mana himpunan Q merupakan gabungan dari F, sehingga menghasilkan jawaban sebagai berikut. Kalau kita buat dalam bentuk tabel juga seperti ini dari hasil yang sudah kita cari sebelumnya, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini.
Lalu dari NFA yang sudah kita bukan tadi bisa kita buat dalam bentuk diagram seperti ini, diagram mesin. Lalu untuk tabel yang ini bisa kita jadikan diagram mesin untuk yang DFA-nya. Maka dari itu kita telah mengubah mesin NFA menjadi DFA. Dengan buktinya seperti ini, LMN yaitu mana mesin NFA itu memiliki language seperti ini, 0 1 ya 0, lalu bisa 1 atau 0, 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 dan seterusnya. Dan begitu juga dengan language mesin DFA yang memiliki language yang sama, yaitu 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1. Maka bisa dibuktikan bahwa mesin NFA itu sama dengan mesin DFA. Dan mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.